Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berkumpul lagi di pertemuan kita kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk membahas topik yang baru, yaitu tentang antropologi. Dibahas dari buku ini, buku karangan Pak Eras. Pertemuan ini akan membahas ada 5 topik. Keseluruhannya ada 6 kali pertemuan. Dan kita akan membahas selama 6 minggu berturut-turut ya. Seperti biasa saya akan berkolaborasi dengan Pak James untuk membahas topik kita tentang antropologi. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Kami sudah mempersiapkan diri untuk belajar kebenaran-Mu. Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk mencerahi pikiran kami, Tuhan. Supaya apa yang kami pelajari, kami diskusikan, kami sharingkan, boleh membentuk pola pikir kami, sehingga kami bisa hidup lebih benar di hadapan-Mu, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan. Siapapun yang mendengar tayangan kami, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube, Tuhan memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Malam hari ini kita akan membahas ada 5 bab, yaitu tentang pentingnya mengenal siapa manusia. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, antropologi itu adalah ilmu tentang manusia ya. Nah, kita mempelajari mengenai siapa dan bagaimana manusia menurut Alkitab. Jadi ini penting karena supaya kita ini tahu diri di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal diri kita di hadapan Tuhan, maka itu cenderung kita tidak tahu diri dan bahkan kita jadi kurang ajar sama Tuhan. Nah, dengan mempelajari tentang antropologi, siapa sebenarnya manusia dan bagaimana posisinya di hadapan Tuhan, kita akan mengetahui lebih jelas lewat 6 sesi ke depan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pentingnya mengenal siapa manusia, kemudian hakikat manusia, yang ketiga manusia sebagai makhluk ciptaan, yang keempat makhluk kekal, yang kelima struktur permanen manusia. Ini topik sangat bagus sekali dan saya sudah mempersiapkannya. Yang pertama, pentingnya mengenal siapa manusia. Nah, pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya sebenarnya adalah dasar sebuah pertimbangan etis, yaitu pengertian mengenai yang baik dan yang buruk, yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan, serta tujuan kehidupannya. Seseorang yang tidak mengenal siapa dirinya, sesuai dengan kebenaran Alkitab, tidak akan pernah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak akan pernah tahu tujuan hidupnya. Seseorang yang mengenal siapa dirinya dengan benar berpotensi menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Artinya, mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap Tuhan dan sesama. Seseorang yang mengenal siapa dirinya pasti berusaha mengenal lebih dalam siapa Tuhan bagi dirinya dan siapa dirinya bagi Tuhan. Dengan demikian ia dapat menghormati Tuhan secara pantas. Ya, jadi kalau kita mengerti siapa posisi kita di hadapan Tuhan, kita bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan dan menempatkan Tuhan secara benar di hadapan kita. Jadi saya teringat begini Bapak Ibu, saya keluar sedikit. Itu kan dulu suka ada cerita-cerita semacam kayak apa ya, lelucon gitu ya di TV ya. Ada seseorang yang bekerja di sebuah rumah besar begitu ya. Karena waktu datang itu dia cuma dikenalin, yuk pokoknya kerja di sini sebagai security, sebagai keamanan. Dia belum dikenalin sama rumah, sama pemilik rumahnya begitu ya. Pokoknya dia dikasih tahu, pokoknya yuk kerja. Kalau ada orang tamu jangan kasih masuk begitu ya. Nah, tapi ketika
yang punyanya datang. Ini karena satpam baru ini nggak tahu siapa yang punya rumah, dia nggak kasih masuk gitu kan. Jadi diusir-usir gitu. Waduh, ini yang punya rumah bingung kenapa saya yang punya rumah nggak boleh masuk begitu ya. Nah, ketika dipanggil ajudannya, ini siapa? Oh, ini satpam baru ternyata. Nah, ini kan lelucon ya. Nah, di situ kita tahu bahwa si satpam baru ini nggak tahu posisi dia di situ sebagai apa dan siapa bosnya begitu kan. Jadi istilahnya kan tidak tahu diri gitu. Itu yang punya rumah mau masuk malah dilarang begitu. Nah, ini sebenarnya identik. Saya pikir-pikir kok identik sekali ya. Kita seringkali nggak tahu diri loh di hadapan Tuhan, sehingga kita nyuruh-nyuruh Tuhan, maksa-maksa Tuhan. Padahal mestinya kita ini makhluk ciptaan yang seharusnya mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu intermezzonya ya. Sekarang kita lanjutkan. Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri tidak dapat mengasihi sesamanya secara benar. Sebab landasan mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Ini ada di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dasarnya adalah mengasihi diri sendiri, baru dia bisa mengasihi sesama. Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri berarti tidak memanusiakan dirinya secara benar. Ya, karena tidak tahu siapa dirinya, tidak mengenal siapa dirinya. Pengenalan yang benar mengenai siapa manusia itu sebenarnya merupakan pijakan untuk menemukan maksud rencana Allah menciptakan manusia, yaitu untuk membinasakan pekerjaan iblis. Mandat untuk menaklukkan bumi tentu bukan hanya aspek fisiknya, tetapi juga aspek metafisiknya. Metafisik di sini maksudnya adalah alam roh yang memiliki peran lebih besar dalam kehidupan, di mana terdapat oknum iblis yang telah memberontak kepada Allah dan juga merupakan lawan yang tidak boleh dianggap remeh. Jadi tujuan manusia diciptakan Allah itu adalah melawan iblis, membuktikan bahwa iblis bersalah. Tujuannya itu bukan sekedar mengelola bumi secara fisik, secara jasmani, bukan. Tujuan dibalik itu yang metafisik itu lebih penting ya. Manusia yang mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan untuk melayani Tuhan akan mengelola alam ciptaan Tuhan sebagai sebuah tanggung jawab. Kalau hari ini bumi dan alamnya menjadi rusak, hal ini disebabkan karena perbuatan manusia sendiri yang tidak mengelola alam dan melestarikannya dengan bijak. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus merupakan proses ditemukannya kembali pengetahuan mengenai siapa manusia. Ya, lewat proses pengenalan akan Tuhan maka kita tahu siapa diri kita. Melaluinya manusia dapat dikembalikan ke rancangan semula atau tujuan awal Allah menciptakan manusia itu. Itulah sebabnya orang percaya harus belajar ya, untuk mengenal dengan benar siapa dirinya menurut Alkitab. Selain itu, juga harus terus berusaha untuk bertumbuh seperti manusia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi manusia tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti menggali kebenaran Alkitab supaya kita tahu posisi kita di hadapan Allah dengan benar. Tuhan Yesus adalah model manusia yang berkenan kepada Allah. Bagi semua orang yang bersedia gambar dirinya dipulihkan melalui proses pemuridan yang dituntun oleh Roh Kudus dan Injilnya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa dan juga memperagakannya. Jadi Tuhan Yesus itulah contoh teladan kita. Bagaimana kita bisa menjadi manusia seperti yang diinginkan Bapa, yaitu contohnya Tuhan Yesus. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Peragakan apa yang Tuhan Yesus peragakan. Oke, ini tentang hakikat manusia ya. Hakikat berarti unsur dasar atau esensial yang memberi nilai pada manusia, yang menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari diri manusia itu. Hakikat manusia menunjuk kepada rancangan
awal manusia diciptakan, bagaimana manusia diciptakan pada mulanya, dan maksud penciptaan manusia itu. Nah, kalau kita tidak mengerti maksud manusia diciptakan, tujuannya apa, tentu kita tidak akan menemukan hakikat manusia secara benar. Nah, bagi orang percaya, pandangan mengenai hakikat manusia harus berpijak pada Alkitab sebagai satu-satunya landasan. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 yaitu bagian dari catatan Alkitab yang memuat pernyataan Allah mengenai penciptaan alam semesta beserta isinya, di mana manusia termasuk di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hakikat manusia tersebut. Jadi dasarnya itu di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ayat-ayat itu. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar ya. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani adalah selem demut. Selem sering diartikan sebagai gambar, sedangkan demut artinya keserupaan atau kemiripan. Gambar dan rupa ya. Nah, kata selem hendak menunjuk gambar dalam arti bahwa komponen-komponen yang ada dalam diri Allah juga dimiliki oleh manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Jadi Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak, manusia juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Hebat ya manusia ya. Diciptakan Allah seperti dirinya sendiri. Kalau Allah menciptakan binatang, itu tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kalau manusia punya, karena manusia diciptakan menurut gambar dirinya Allah sendiri. Binatang tidak, makanya beda. Oke. Demut adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas komponen-komponennya. Komponen tadi adalah apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi demut itu kualitasnya. Kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oke. Jadi yang gambar tadi adalah pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan demut itu kualitasnya dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke, ingat-ingat dulu ya. Keserupaan yang sama seperti kemiripan lebih menunjuk kepada kualitas moral. Ya, jadi kalau misalnya pikirannya tuh makin mirip dengan pikiran Allah, maka moralnya tuh makin mendekati moralnya Allah. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia ini bukan sesuatu yang sifatnya statis. Statis itu diam, tidak bergerak, kayak begitu aja gitu. Bukan, tetapi sifatnya itu progresif. Progresif itu bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kemiripan ini demut mengalami proses perkembangan. Oke. Jadi wajar kalau dulu kita kurang ajar sama Tuhan karena kita nggak ngerti. Tapi sekarang setelah kita banyak mengerti tentang firman, nggak boleh kurang ajar. Sama seperti anak kecil. Waktu kecil megang-megang kepala kita ya nggak apa-apa. Duduk di pundak, pegang-megang kepala waktu masih umur setahun, ya umur setahun setengah. Tapi coba umur 15 tahun megang-megang kepala papanya. Waduh, kurang ajar sekali. Nah, sama seperti itu. Kita juga harus bertumbuh makin lama makin menghormati Tuhan. Manusia dirancang untuk memiliki selem dan demut seperti Allah. Yaitu ya, dirancang. Dirancang untuk memiliki selem dan demut seperti Allah. Itulah sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan menyatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, perhatikan ya, gambar dan rupa kita. Dalam ayat ini jelas bahwa Elohim menghendaki, bahwa Allah menghendaki manusia berkeadaan seperti dirinya, yaitu memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Elohim, selem dan demutnya Elohim. Rancangan Allah ini adalah bahwa manusia diciptakan berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Namun faktanya dalam penciptaan, ya, Elohim
Atau Allah hanya menciptakan manusia menurut gambar saja. Perhatikan ya. Jadi tidak gambar dan rupa, tetapi gambar saja. Itu di Kejadian 1 ayat 27. Jadi ayat berikutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia hanya gambarnya saja. Adapun kualitas dari gambar manusia, yaitu rupanya atau demutnya, menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri untuk membangunnya. Nah, oke ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Jadi manusia itu kan punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke? Pikiran, perasaan, kehendak. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya saja. Berarti pikiran dan perasaan kehendaknya ada. Seperti Allah. Tetapi kualitasnya, demutnya, tidak diciptakan. Demut itu harus merupakan tanggung jawab manusia untuk mengembangkannya. Oke? Mengembangkannya. Jadi tanggung jawab kita supaya demut ini memiliki pertumbuhan progresif. Makin lama makin seperti demutnya Allah. Wow, luar biasa. Jadi manusia tidak diciptakan demutnya seperti demut Allah, tetapi gambarnya saja yang seperti Allah, tetapi kualitasnya itu menjadi tanggung jawab manusia supaya mengalami pertumbuhan, perkembangan, mengalami progresivitas. Saya lanjutkan. Manusia diberi tanggung jawab untuk mencapai apa yang harus dicapai, yaitu membangun pikiran, perasaan, dan kehendak, selemnya tadi ya. Jadi kualitas dari selemnya itu agar serupa dengan Tuhan. Keserupaan itulah demutnya. Jadi kalau terurai gini jelas ya. Kalau kita nggak tahu selem demut apa, pokoknya mah serupa dengan Allah, merupakan image-nya Allah. Ya nggak jelas gimana gitu. Tapi kalau diurai begini, oh kita lebih punya bayangan ya. Pikiran adalah komponen dalam diri manusia yang memampukan manusia berlogika, berpikir ya. Sedangkan perasaan merupakan komponen dalam diri manusia untuk dapat merasa. Dari pikiran dan perasaan ini, maka manusia dapat memiliki kehendak. Ya, jadi pikiran dan perasaan itu melahirkan kehendak, menghasilkan kehendak. Nah, mengingini sesuatu, memilih, mengambil keputusan, dan seterusnya. Itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Komponen-komponen di atas, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, inilah yang memberi nilai pada manusia. Sehingga manusia berpotensi untuk dapat memiliki kodrat ilahi. Artinya bersifat seperti Allah. Nah, bersifat seperti Allah ini bukan berarti manusia memiliki level yang dapat menyamai Allah. Tetapi manusia dapat memiliki potensi seperti yang dimiliki Allah. Oke? Jadi bukan untuk menyamai Allah, bukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, komponen-komponen itu tidak hilang. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak itu tidak hilang. Adapun yang hilang atau kurang adalah kemuliaan Allah. Jadi kalau kita baca di Roma 3 ayat 23 ya, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebetulnya itu bukan kehilangan, tetapi kurang. Teks aslinya kan hustereo ya, itu kurang. Adapun yang hilang atau kurang adalah kemuliaan Allah atau keadaan di mana manusia tidak serupa dengan Allah yang berkodrat ilahi. Manusia tidak mampu menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sesuai dengan pikiran, perasaan Allah dan kehendaknya. Jadi sesungguhnya yang bernilai pada diri manusia sebagai anak Allah yang berkodrat ilahi adalah kualitas dari gambarnya, yaitu demutnya. Demut tuh bicara soal kualitas. Kualitas makin tinggi, makin menyamai Allah, demutnya makin bagus. Berarti nilai diri manusia itu makin berharga. Tapi kalau kualitasnya jelek, pikiran perasaannya itu tidak diarahkan kepada Tuhan, mau-maunya sendiri, demutnya jelek. Tidak berharga di mata Tuhan.
Sejak manusia berdosa, maka kemuliaan Allah telah hilang. Artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Tetapi manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia. Manusia tetap mulia ya, bisa terhormat, tetap bermoral, tetap. Tetapi manusia masih bisa menjadi manusia yang beradab, jauh lebih mulia daripada hewan. Pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan ada gambar Allah yang rusak. Ini dipulihkan kembali, yaitu kalau bahasa Latinnya restitutio imaginus Dei. Pikiran, perasaan, kehendak manusia yang rusak atau cacat diberi kemampuan untuk dipulihkan atau diproses menjadi seperti demutnya Allah atau berkualitas seperti kualitas yang Allah kehendaki. Jadi demut itu dikembalikan ya. Sejak kejatuhannya, komponen-komponen yang dimiliki manusia tidak lagi digunakan untuk kehendak Allah. Jadi kalau manusia ketika sudah berdosa, itu pikiran, perasaan, kehendaknya tidak digunakan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu untuk kesenangan dan kepuasannya, tapi untuk apa yang dirasakannya menyenangkan dan memuaskan diri sendiri. Nah, itulah manusia ya. Ini berarti manusia tidak lagi melayani dan mengabdi kepada Tuhan secara benar. Kalau kita udah yang dipikirin kesenangan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, itu berarti tidak mengabdi kepada Tuhan secara benar. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar karakter manusia yang rusak dapat diperbaiki. Inilah proses pemulihan gambar Allah. Dalam proses keselamatan, Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwa dan roh dari neraka, tetapi juga karakter atau watak manusia. Justru jika seorang mengalami proses keselamatan, maka hal itu nyata dalam perubahan karakter atau watak secara bertahap dan terus-menerus untuk kembali serupa dengan Allah sejak masih di dunia. Jadi bukan nanti di surga jadi orang baik, bukan. Sejak di bumi harus karakternya diubah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus adalah modelnya. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Oke. Itu tadi tentang hakikat manusia. Sekarang manusia sebagai makhluk ciptaan. Nah, ini menarik sekali nih. Manusia adalah hasil karya dari tangan agung Sang Halik, Sang Pencipta ya. Bagaimanapun juga manusia berbeda dengan Allah. Allah adalah Halik, pencipta, dan manusia adalah makhluk ciptaan, hasil karyanya. Manusia tidak pernah sejajar dengan Allah. Hierarki ini tidak boleh diubah dan tidak akan pernah bisa diubah. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Ibrani, teks aslinya adalah bara. Artinya manusia diciptakan tanpa bahan. Kalau manusia kan menciptakan sesuatu kan ada bahannya. Menciptakan apa gitu ya. Itu pasti ada bahannya. Tapi kalau Allah menciptakan manusia itu tanpa bahan. Kata bara menunjuk tindakan Allah yang mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Istilah Latinnya itu creatio ex nihilo. Hanya Allah yang maha cerdas yang dapat melakukan penciptaan dengan kualitas demikian. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat unik, tidak seperti ciptaan lainnya. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri, Kejadian 2 ayat 7. Nah, kata menciptakan atau membentuk dalam Kejadian 2 ayat 7 itu digunakan kata yatsar. Yatsar ya. Yang mengandung pengertian aktivitas yang kreatif. Allah membentuk juga berarti mengukir, to carve. Di dalam kata yatsar mengandung unsur seni. Jadi manusia itu tidak diciptakan seperti binatang ya. Kalau binatang cuma diucapkan pet. Jadi ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, itu cuma diciptakan. Tapi manusia itu menggunakan tangan Allah dari debu tanah, diukir, aktivitas yang kreatif dari Allah sendiri ya. Manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dan pertimbangan dalam diri Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Oleh sebab itu kalau ayat tersebut tertulis
Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia dan seterusnya. Nah, kata kita menunjukkan pribadi Allah yang jamak. Musyawarah ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebuah eksistensi yang sangat unik sekaligus dahsyat. Tentu kata kita itu dibahas dalam Allah Tritunggal lebih jelas ya. Karena ini bukan satu pribadi. Dan Elohim itu menunjukkan kata benda yang jamak. Bukan El. Kalau El itu kan tunggal. Tapi Elohim itu jamak ya. Orang percaya tidak perlu bingung bila tertumbuk dengan kata kita dalam teks tersebut. Memang di dalam Allah atau di dalam Elohim, selain pribadi Bapa, terdapat juga pribadi anak yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Keraguan menerima fakta bahwa Allah bukan satu dalam arti matematis disebabkan oleh konsep yang mengakar yang dikampanyekan oleh agama lain yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin memiliki anak, Allah tidak mungkin lebih dari satu. Padahal bukan hal yang sulit bila Bapa memperanakan pribadi lain. Jika Tuhan memandang bahwa manusia sungguh amat baik, maka manusia harusnya menghargai dirinya sendiri secara benar. Artinya, mengasihi berdasarkan firman Tuhan. Orang yang mengasihi diri sendiri dengan benar akan dapat mengasihi sesamanya juga dengan benar. Untuk dapat menghargai diri sendiri secara benar, seseorang harus mengerti bagaimana Tuhan mengasihi manusia dan menemukan maksud tujuan dirinya diciptakan. Kekekalan menunjuk sebuah masa yang tidak berdurasi atau tidak berujung, ya, tidak ada ujungnya. Dunia yang akan datang nanti adalah sebuah negeri yang berdurasi kekal. Satu hal yang menarik adalah ternyata suku-suku bangsa di dunia memiliki keyakinan bahwa di balik kehidupan di dunia ini masih ada kesadaran atau kehidupan selanjutnya. Rupanya manusia memiliki nurani yang bisa menyadari dan menghayati realitas kekekalan ini, walau mereka tidak mengenal kebenaran Alkitab. Jadi Allah itu kan menulis hukumnya di dalam loh hati manusia ya. Jadi walaupun mereka tidak mengenal Alkitab, mereka bisa tahu gitu. Nanti ada kehidupan lagi di dunia yang akan datang dan seterusnya ya. Mengasihi sesama, nah itu berbuat baik. Itu karena memang Allah menaruh hukumnya dalam loh hati manusia. Jadi walaupun mereka nggak kenal apa yang namanya Alkitab, nggak pernah mengenal siapa Tuhan Yesus, tapi mereka bisa berbuat baik gitu. Dalam hal ini pada dasarnya atau pada prinsipnya manusia adalah makhluk kekal, immortal. Sebagian ilmuwan juga menolak realitas kekekalan ini. Sebab menurut mereka kematian mengakibatkan rusaknya fungsi otak. Nah, ini berarti menurut mereka manusia tidak lagi berkemampuan untuk berpikir sehingga bagi mereka setelah mati tidak ada lagi kesadaran. Ini pendapat sebagian ilmuwan ya. Hal tersebut menurut mereka membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di balik kematian. Persepsi manusia yang tidak mengenal kebenaran ini tidak dapat dipercayai. Realitas kekekalan ini seharusnya membuat manusia menjadi gentar menghadapi hidup ini. Kegentaran tersebut berangkat dari kesadaran bahwa pertaruhan hidup ini sangat mahal. Nah, mahalnya di mana ya? Hidup ini memuat pertaruhan yang sangat tinggi, yaitu kekekalan, surga kekal atau neraka kekal. Hal ini sungguh-sungguh menggetarkan. Tuhan mengajar orang percaya untuk memiliki kegentaran terhadap kenyataan ini, kenyataan adanya kebinasaan. Supaya sejak hidup di bumi, orang percaya sudah mempersiapkan diri menghadapi kekekalan sedini mungkin. Nah, bagi orang Yahudi kata Gehenna mempunyai pengertian tempat penghukuman bagi orang berdosa. Kata Gehenna ini biasanya hampir selalu menunjuk tempat penyiksaan. Tempat yang disediakan bagi orang-orang jahat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, Gehenna diterjemahkan kata neraka. Ditulis sebanyak 12 kali diantaranya diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Gehenna ini tempat pembuangan permanen bagi mereka yang tidak diperkenan tinggal di kerajaan Bapa. Sebaliknya kerajaan surga adalah kekekalan yang indah selama-lamanya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa penderitaan yang sekarang tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Roma 8 ayat 18. Manusia memiliki unsur kekekalan dari Allah. Kejadian 2 ayat 7. Karena Tuhan adalah kekal, maka manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya dirancang untuk berkeberadaan yang sama juga. Jadi keberadaan manusia itu sama dengan keberadaannya Allah, yaitu bersifat kekal. Ya. Ketika manusia diciptakan, padanya Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas yang dihembuskan Allah kepada manusia adalah unsur kekekalan dalam diri manusia, sehingga manusia berkeadaan sebagai makhluk yang kekal. Kita tahu ya, Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia. Jadi Allah yang bersifat kekal, maka manusia pun bersifat kekal. Karena memiliki roh yang berasal dari Allah yang bersifat kekal. Setelah mengalami kematian secara jasmani, manusia tetap memiliki dan mengalami kesadaran kekal. Dalam hal ini manusia diperhadapkan kepada realitas, yaitu sengsara kekal atau bahagia kekal. Itu di Daniel 12 ayat yang kedua, Wahyu 20 ayat 13-15. Oleh karena itu, harus dimengerti bila satu jiwa bertobat, maka malaikat di surga bersuka cita. Tentu pertobatan yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah sekedar berubah menjadi baik, tetapi mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Pengertian bertobat bukan sekedar dulu jahat, sekarang jadi baik. Oh, ini orang udah bertobat. Tidak tepat, kurang tepat. Kata bertobat itu dulunya membelakangi Allah, sekarang menghormati Allah. Mungkin dulunya sudah jadi orang baik, tetapi hidup suka-suka sendiri, tidak mempedulikan Allah. Nah, sekarang bertobat itu dia menghormati Tuhan, hidup mengabdi bagi Tuhan, nah itu bertobat. Jadi diperbaharui pikirannya terus, makin lama makin sempurna. Orang-orang seperti ini baru dapat disebut sebagai anak Allah yang sah. Dengan keberadaannya sebagai makhluk kekal, manusia harus bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan-keputusannya. Kehidupan ini benar-benar sebuah keadaan yang beresiko tinggi. Sebab manusia diperhadapkan kepada surga kekal atau neraka kekal. Dengan kesadaran terhadap fakta ini, maka seseorang lebih berhati-hati dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Kehidupan harus dipahami sebagai keadaan yang berisiko sangat tinggi. Adanya surga kekal atau neraka kekal berarti manusia dibawa kepada kemungkinan tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan di keabadiannya atau tinggal bersama dengan musuh Allah, yaitu iblis, di keabadiannya juga. Neraka kekal atau surga kekal. Manusia diperhadapkan kepada kemungkinan kebahagiaan yang tidak terbatas, yang tak terbayangkan, atau siksaan yang tidak terbatas dan tidak terbayangkan. Wow, dua-duanya ekstrim. Yang satu sangat bahagia, yang satu sangat tersiksa. Jadi kita harus pilih baik-baik dari sekarang. Bagi orang yang mau bertobat dan dimuridkan, akan diproses kepada kebaikan atau kesempurnaan. Tidak terbatas sebagaimana Kristus yang kesempurnaannya tidak terbatas. Sebaliknya, kalau seorang menolak bertobat, maka ia dirusak oleh iblis dalam kerusakan yang tidak terbatas, sebagaimana iblis yang kejahatannya tidak terbatas juga. Mengerikan. Oleh karena dalam hidup ini manusia berhadapan dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka mereka diperhadapkan pula kepada hal-hal yang tidak terbatas pula. Manusia diperhadapkan kepada hidup yang dihujani anugerah yang tidak terbatas atau laknat yang tidak terbatas. Seseorang bisa dipakai Tuhan tidak terbatas sesuai dengan anugerah yang Tuhan percayakan,
atau dipakai iblis tidak terbatas pula. Jadi maksudnya begini ya, manusia kalau mau bertobat, mau ikut Tuhan benar, jadi benar sekalian, benar, baik-baik sekalian, sangat baik, luar biasa baiknya. Tetapi kalau tidak mau, dia jadi jahat dan jahat, sangat jahat. Jadi itu tidak ada kondisi yang di tengah-tengah. Baik enggak, jahat enggak bisa. Itu pasti harus memilih salah satu. Ini topik yang terakhir. Tetap masih hal yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita perhatikan. Struktur permanen manusia. Kita kalau nggak tahu manusia itu strukturnya seperti apa, kita bingung juga sih. Makanya kita perlu belajar. Ada dua pandangan yang diakui oleh gereja-gereja, yaitu teori dikotomi dan trikotomi. Ya, gereja-gereja Barat pada umumnya menerima teori dikotomi, yaitu bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu manusia batiniah dan manusia lahiriah, atau unsur materi dan unsur non-materi. Tetapi gereja-gereja timur menganut pandangan teori trikotomi. Dikatakan bahwa manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu roh, unsur religius, jiwa, unsur psikologis, dan tubuh, unsur fisik, tubuh, jiwa, roh ya. Sebenarnya memang sukar untuk mengatakan bahwa manusia ini terdiri dari dua atau tiga unsur. Sebab kalau mencoba membagi manusia secara mutlak dalam beberapa unsur atau unit, maka akan terjadi kebingungan. Sebab manusia sebuah personalitas, totalitas yang tidak terpisahkan. Sebenarnya memang tidak bisa dipisahkan sih antara misalnya tubuh dengan jiwa ya. Kalau orang sakit, kadang-kadang sekarang nih penyakit aneh-aneh. Sakit kepala, pusing-pusing begitu ya. Diperiksa sama dokter nggak ada sakitnya. Diselidik-selidik memang karena terlalu banyak pikiran, jadi sakit kepala gitu. Kalau dokter periksa tubuhnya nggak apa-apa, nggak ada sakit penyakit gitu. Nah itu yang istilahnya itu psikosomatis. Jadi tubuhnya sakit karena jiwanya yang sakit. Jadi artinya tubuh, jiwa, roh itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oh ini yang sakit tubuhnya aja, nggak bisa. Sebagai kerangka untuk memahami struktur permanen manusia ini, maka perlu dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menghembuskan nafas hidup, nesyamah, ke sosok tubuh yang terbuat dari tanah liat. Ya, ini tanah liat ditiup. Kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika roh atau nesyamah tadi kontak dengan tubuh, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang dapat diterjemahkan roh. Pertama yaitu ruah. Kata ini lebih menunjuk kepada pribadi atau unsur kehidupan. Itu ruah ya. Sedangkan kata yang kedua adalah nesyamah. Jadi nesyamah lebih menunjuk kepada unsur kesadaran manusia yang memuat hati nurani. Dengan demikian hati nurani ada di dalam bagian terdalam kehidupan manusia, yaitu di dalam rohnya, di dalam nesyamah. Ketika seorang anak baru lahir, roh atau nesyamahnya belum berkualitas sama sekali, atau belum memiliki isi, sebab hati nuraninya belum terbentuk sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu ketika jiwa menjadi lengkap, sehingga memiliki kesadaran, maka jiwa mulai mendapat masukan atau isi. Kesadaran ini atau jiwa ini menyerap segala sesuatu melalui jendela jiwa, yaitu panca indera, mata atau telinga. Oke. Masukan yang terbanyak ke dalam jiwa akan mewarnai hati nurani. Dari hal ini, kita pahami bahwa hati nurani seseorang baru terbangun atau terbentuk dalam rohnya ketika jiwanya mendapat isi atau masukan. Di sini kualitas nesyamah mulai ada.
yaitu tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalam nesyamahnya. Bapak Ibu perhatikan begini ya, kalau seorang anak lahir di keluarga yang katakanlah keluarga baik-baik, dia mendapat didikan dari orang tua, maka itu akan mewarnai jiwanya. Nah, jiwa itu akan mempengaruhi nesyamahnya itu. Jadi nurani itu jadi baik. Nah, berbeda dengan anak yang dilahirkan di keluarga, katakanlah keluarga yang penjahat begitu. Dididik bagaimana dia jadi orang jahat sama orang tuanya. Itu bagaimanapun dia jadi orang jahat juga. Nah, dari apa? Karena jiwanya itu mendapat masukan yang jahat. Sehingga rohnya jadi jahat, nesyamahnya jadi jahat. Itu sangat logis sekali ya. Dalam Kejadian 2 ayat 7 diungkapkan cara Tuhan menciptakan manusia. Setelah Tuhan membentuk fisik atau tubuh manusia, lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Seandainya manusia tidak menerima hembusan Allah, manusia menjadi binatang yang cantik dan ganteng. Fisiknya manusia tetapi karakternya tidak berbeda jauh dengan hewan. Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan yang sangat mencolok antara manusia dengan hewan. Manusia menerima hembusan nafas Allah, sedangkan hewan tidak. Itu perbedaannya. Hanya manusia yang memiliki roh dari Allah, tetapi binatang tidak memiliki roh dari Allah. Oleh sebab itu, kualitas hidup manusia harus lebih tinggi dari kualitas hidup binatang. Manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah. Kenyataan ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh memiliki kualitas moral seperti binatang, menjadikan sesamanya sebagai mangsa atau homo homini lupus. Kalau binatang kan apa yang bisa dimakan dia makan. Nah, kalau manusia berkelakuannya begitu, ada yang bisa dimakan dia makan juga. Wah, ini sama kayak binatang berarti. Roh manusia berasal dari Allah, bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tetapi juga memuat nurani yang terbentuk oleh pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Jadi, dalam roh manusia terdapat nurani yang terdalam yang menyuarakan suara Tuhan. Roh manusia bukan diciptakan, tetapi dikeluarkan dari dalam diri Allah. Roh manusia adalah roh berasal dari Allah sendiri. Roh manusia tidak bisa dikatakan diciptakan sebab keluar dari diri Allah ketika Allah mengembuskan nafasnya. Dalam Ibrani 12 ayat 9 dikatakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Artinya semua roh yang ada berasal dari Dia, termasuk roh manusia, berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya dengan tegas Alkitab menyatakan bahwa orang percaya adalah manusia Allah. Manusia yang berasal dari Allah, sebab rohnya berasal dari Allah. Dari kenyataan bahwa Allah menempatkan roh yang berasal dari dirinya pada manusia, secara tidak langsung menempatkan manusia sebagai bagian dari diri dan hidup Allah sebagai Bapa. Sebagaimana anak-anak adalah hidup dari orang tua, itulah sebabnya Allah menghendaki roh itu kembali kepadanya. Dengan demikian, bisa dimengerti kalau Allah Bapa rela memberi putra tunggalnya. Jadi kerelaan Allah Bapa mengirim putra tunggalnya Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia. Karena roh manusia itu diingini oleh Allah Bapa supaya kembali kepada Allah Bapa. Jangan seorang pun binasa, terhilang. Itulah sebabnya manusia tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang diberikan Allah kepada dunia ini. Dengan memahami hal ini, maka seseorang dapat menghargai dirinya sendiri dengan benar, sebab menyadari betapa mulia dirinya itu, diri manusia itu ya, betapa mulianya di hadapan Allah. Saya kira ini slide yang terakhir. Banyak orang menghargai diri secara salah, yang justru berakibat menyia-nyiakan hidupnya. Pada umumnya manusia menghargai dirinya dengan membuat dirinya dihormati orang lain. Untuk itu dibutuhkan
sarana seperti kedudukan, pangkat, gelar, penampilan, kekayaan, popularitas, dan berbagai hal yang dianggap sebagai nilai lebih supaya manusia itu menerima penghormatan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya manusia bergerak setiap hari untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, keselamatan yang Tuhan sediakan jika diajarkannya untuk menyelamatkan kehidupan di bumi ini, jadi salah. Kekristenan kalau ikut-ikutan memiliki spirit bagaimana manusia itu bisa dihormati oleh orang lain, maka itu ajaran yang salah. Sesungguhnya keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula Allah adalah menjadikan manusia berkeadaan sebagai anak-anak Allah dengan kualitas hidup yang berstandar hidup sebagai anak Allah. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke. Saya sudah menyelesaikan penjelasan dan paparan mengenai 5 bab ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mau sharing. Ini topiknya sangat menarik sekali. Silakan di-unmute. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini kita tahu diri lah ya. Di hadapan Tuhan tuh kita siapa sih manusia? Kok bisa sih manusia sampai ngatur-ngatur Tuhan itu? Tuhan, pokoknya aku nggak mau tahu, sembuhkan dalam nama Yesus. Sekarang juga sembuh. Ye, memangnya kamu siapa? Kok Tuhan dipaksa gitu loh? Kalau sakit emang nggak boleh berdoa sama Tuhan begitu? Boleh. Tetapi kapasitas kita tuh bukan ngatur Tuhan. Bukan maksa-maksa Tuhan. Tetapi memohon anugerah Tuhan. Itu pun kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan mau didik kita supaya kita bertanggung jawab atas tubuh kita, nggak boleh makan makanan sembarangan. Harus makanan yang sehat. Ya belum tentu Tuhan mau sembuhkan juga. Atau mungkin juga Tuhan lebih suka biarin aja sakit. Tapi yang penting jiwanya selamat. Kalau dia senang, banyak uang, malah ngaco hidupnya. Mati masuk neraka. Kan sayang, mendingan biarin dia sakit aja lah. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan begitu. Nah, Tuhan lebih suka begitu. Jadi tanggung jawabnya terbentuk. Jadi kita harus mengenal posisi kita di hadapan Tuhan itu siapa. Jangan kurang ajar sama Tuhan gitu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari, kita sharingkan, ini mengubah hidup kita ya. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia ini harus tahu diri, kita makhluk ciptaan. Dan Tuhan itu Halik. Kalau kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, maka itu hal yang luar biasa. Karena banyak orang Kristen nggak tahu diri di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar harus bagaimana kita harus memposisikan diri secara benar di hadapan Tuhan dan menempatkan Tuhan secara benar di hadapan kita. Itu baru benar. Masih ada 5 kali pertemuan lagi. Kita akan berjumpa di hari Rabu minggu depan. Dibawakan oleh Pak James, sesi kedua. Oke, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pengertian demi pengertian yang Tuhan tambahkan. Kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya itu boleh mengubah hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Kamilah makhluk ciptaan yang seharusnya hidup memiliki pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Memiliki gambar dan rupa Allah seperti yang Allah rencanakan ketika manusia diciptakan. Kami berjuang terus Tuhan bagaimana kami bisa menjadi manusia atau pribadi seperti yang Bapa ingini. Yang senantiasa mengabdi, melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang hadir malam hari ini, Tuhan menyertai kami. Dan kami menyelesaikan
pertemuan kami malam hari ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Tuhan memberkati. Ya, Selamat malam. Malam. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Oke. untuk Terima kasih Pak David. Oke, bye-bye.